banyak tantangan yang dialami oleh para leader muda, teman-teman. Apalagi di awal-awal masa kepemimpinan mereka. Nah, jadi para leader muda ini atau para leader baru ini, teman-teman, mereka itu umumnya menghadapi berbagai tantangan yang klasik di awal-awal. Nah, contohnya ketika dia sudah diangkat menjadi leader, nah dia kan akan berubah nih, bertransisi dari awalnya dia satu level dengan teman-temannya, tiba-tiba dia diangkat dan harus mengatur mereka, memanage mereka gitu. Nah, kadang-kadang ada perasaan sungkan, teman-teman. Nah, ini perasaan yang sering sering terjadi ya, dan saya pun mengalaminya. Di awal-awal itu ada perasaan sungkan karena biasanya kita kerja bareng satu level, tapi sekarang sekarang kita harus mengatur mereka. Ada perasaan sungkan seperti itu sebagai teman ya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kadang-kadang karena kita masih awal-awal gitu ya, dan mereka juga masih anget-anget kerja bareng dengan kita, kadang-kadang kalau kita harus memerintah mereka atau ada sesuatu yang harus didelegasikan, contoh kita misalkan dapat tugas dari atasan kita gitu ya. Nah, kita pun sebagai atasan harus menugaskan sesuatu kepada bawahan kita. Nah, teman-teman kita itu. Kadang-kadang karena kita nggak enak, sungkan, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya ketika kita mau mendelegasikan itu, mereka itu jadinya mungkin udahlah gimana gitu ya, ada toleransi atau mungkin masih ada perasaan sungkan nggak enak. Akhirnya tugas-tugas yang harusnya kita delegasikan, kita sendiri yang megang gitu teman-teman. Dan ini yang sering terjadi. Harusnya kita kasih ke si A, ke si B, ke si C, ujung-ujungnya kita yang melalap tugas itu sendiri. Jadinya jadi aneh gitu. Padahal kita kan leadernya, tapi tugas itu tetap aja kita yang menghandle. Nah, jadi ya fungsi delegasi itu kadang-kadang ini yang sulit untuk mereka lakukan. Nah, kemudian teman-teman, hal yang klasik juga yang sering terjadi itu biasanya mereka ada yang sulit gitu ya untuk berinteraksi dengan bawahan yang katakanlah jauh lebih senior gitu ya, usianya jauh lebih lebih tinggi gitu ya, jauh lebih tua. Nah, kadang-kadang dalam hal yang satu ini juga ini menjadi tantangan, teman-teman. Kadang-kadang mereka kurang dianggap, kurang diperhatikan ya, khususnya oleh bawahan yang dalam tanda kutip mereka sudah jauh lebih senior gitu ya. Karena orang-orang yang senior ini mereka merasa wah, siapa gitu ya, kamu masih masih jauh lebih muda gitu ya, apa sih bisanya, kadang-kadang kan seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi di sini dituntut si leader muda ini harus kayak membuktikan dulu nih bahwa dia memang layak untuk didengar gitu ya, apalagi oleh teman-teman yang usianya jauh lebih tua itu gitu ya, yang jauh lebih senior. Ini tantangan yang sangat klasik gitu. Nah, kemudian juga mereka mungkin masih masih agak sungkan gitu ya, canggung untuk menyampaikan sesuatu ke atasan gitu ya. Atau mungkin secara terbuka untuk menyampaikan unek-uneknya, atau mungkin takut gitu ya, atau mungkin khawatir salah ngomong, salah bicara kepada atasan. Nah, itu kan sering terjadi juga gitu. Sehingga akhirnya dia tahan sendiri. Nah, jadinya tantangan yang mungkin dia dapat dari bawah itu tidak disampaikan atau takut salah atau gimana, takut dimarahin. Nah, kadang-kadang ini yang menjadi bumerang buat dia sendiri. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, teman-teman, yang sering dialami oleh para leader muda gitu. Nah, ini berhubungan dengan apa, teman-teman? Ini sebetulnya berhubungan dengan cara dia berpikir gitu ya, mindsetnya dia seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang sebagai atasan atau bos, kalau dia menghadapi leader muda gitu ya, leader muda yang punya masalah-masalah seperti itu, yang lumrah dilakukan itu biasanya kita memberikan saran-saran gitu ya, atau memberikan masukan-masukan gitu. Ya kenapa mesti takut gitu ya? Ya mendelegasikan tugas ya suruh aja, pede aja gitu. Kenapa mesti takut-takut misalnya seperti itu. Kemudian juga kalau misalkan dia katakanlah ragu untuk menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Ya kenapa pede aja sih, nggak usah takut gitu. Mungkin itu awal-awalnya aja, tinggal beranikan diri aja. Nah, kadang-kadang untuk menyampaikan saran seperti itu mudah gitu ya bagi bagi kita yang memang sudah terbiasa menjadi leader yang memang sudah biasa gitu ya melakukan hal tersebut. Tapi bagi para leader muda ini dan yang kita nggak tahu gitu ya latar belakang mereka, kemudian juga apa yang mereka pikirkan gitu ya, yang ada di dalam sini, latar belakang masa lalu mereka kan kita nggak ngerti gitu. Nah, kadangkala apa yang kita sarankan itu juga nggak selalu bisa eh, efektif gitu untuk mengubahkan mereka, teman-teman. Nah, jadi mungkin kita bisa ngajarin mereka gitu ya, memberikan pengalaman-pengalaman kita sebagai leader, leader senior gitu ya kepada mereka. Mungkin kita bisa bagi pengalaman harus begini, begini, begitu. Tapi itu tidak selalu bisa menjamin akan bisa mengubahkan mereka gitu teman-teman. Karena masalahnya adalah di
di pola pikir gitu. Nah, dengan coaching teman-teman, coaching ini adalah salah satu tools yang sangat efektif untuk membenahi pola pikir dan perilaku seperti itu teman-teman. Jadi dengan teknik coaching itu yang dinamakan powerful question itu ya akan membongkar gitu ya, membongkar apa sih yang mereka pikirkan itu sehingga mereka malu gitu untuk menyampaikan sesuatu di muka umum. Apa sih yang membuat mereka itu sehingga masih sungkan-sungkan gitu ya untuk menyampaikan sesuatu kepada atasannya. Apa sih yang membuat mereka masih masih kayak sungkan untuk mendelegasikan tugas kepada bawahannya gitu ya. Nah, apa yang membuat mereka juga masih masih apa ya, takut dan kayaknya nggak dianggap gitu sama sama bawahan-bawahan yang senior. Nah, itu kan berhubungan dengan mindset, teman-teman. Nah, jadi kadang-kadang perlu untuk dibongkar dulu di sini, teman-teman. Nah, dengan proses coaching ini, teman-teman, itu akan digali gitu ya, akan digali situasinya sebetulnya seperti apa, sehingga dia mengambil aksi atau tindakan yang seperti itu di dalam kepemimpinannya sebagai para leader baru atau leader muda gitu, teman-teman. Nah, jadi eh, daripada kita harus selalu memberikan solusi gitu ya dari setiap tantangan si leader muda ini, mending kita coba ajak dia untuk berkreatif gitu ya, berproses kreatif gitu melalui proses coaching. Nah, intinya teman-teman dengan proses coaching ini saya berkali-kali sudah sampaikan di video saya yang sebelum-sebelumnya bahwa dengan proses coaching ini seseorang dalam konteks leader muda gitu ya di sini teman-teman, leader muda ini begitu dia mendapatkan tantangan yang seperti tadi itu, dengan proses coaching ini akan mampu menggali dan membuat mereka mendapatkan solusi dari diri mereka sendiri, teman-teman. Jadi tidak selalu harus atasannya terus yang memberikan apa namanya, ini harus begini, ini harus begitu gitu ya. Saya dulu pengalaman begini begitu. Nah, nggak harus seperti itu, teman-teman. Kan sebetulnya kan kalau kita sebagai atasan, kemudian bawahan kita itu bisa bisa mandiri gitu ya, bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab dan keputusannya itu kan sangat sangat membantu kita ya sebagai leader gitu, sebagai atasan teman-teman. Nah, dalam konteks leader muda ini juga kalau misalkan dia bisa melakukan fungsi tugasnya dengan baik, bisa mendelegasikan, ya itu akan membantu leader di atasnya gitu ya untuk mempermudah pekerjaannya untuk menjadi lebih efektif. Nah, jadi dengan coaching ini sebetulnya saya berpikir coaching ini adalah salah satu tools gitu ya yang semestinya wajib ya dimiliki oleh seorang leader gitu. Karena untuk memaksimalkan potensi dari bawahannya dalam konteks dia mengembangkan leader-leader barunya. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bahwa coaching ini sangat penting, sangat perlu untuk dimiliki kompetensinya oleh seorang leader. Seperti itu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya bersama saya Coach Ferry Santosa. Sampai jumpa.